Kedalaman makna hidup terletak pada dialektika antara struktur, yang dipelajari melalui studi, dan agensi, yang dipahami melalui pembelajaran pengalaman. Salam Blangkon, Sobat Blangkoners, berjumpa lagi. Mari belajar mengasah imajinasi bersama dosen Blangkon tentang konsep learn versus study. Selamat belajar. Hari ini, kita akan belajar berpikir tentang konsep learn versus study dalam perspektif sosiologi. Mari kita jelajahi lebih lanjut. Untuk memahami perbedaan antara belajar, learn, dan mempelajari, study, dalam konteks pencarian kedalaman makna hidup melalui perspektif sosiologi, kita perlu mengeksplorasi keduanya sebagai proses yang saling melengkapi namun berbeda dalam pendekatan, tujuan, dan implikasinya terhadap pemahaman kehidupan sosial. 1. Study, mempelajari, struktur dan objektivitas ilmiah. Dalam sosiologi, study merujuk pada pendekatan sistematis, terstruktur, dan metodologis untuk memahami fenomena sosial. Ini mencakup penelitian akademis, menggunakan teori sosiologi, misalnya, teori fungsionalisme, konflik, atau interaksionisme simbolik untuk menganalisis struktur sosial, norma, atau institusi. Metode kuantitatif-kualitatif, survei, wawancara, atau analisis data untuk mengidentifikasi pola atau hubungan sosial. Tujuan objektif, berusaha mencapai pemahaman yang netral dan generalisasi tentang perilaku manusia dalam konteks kolektif. Contoh dalam konteks makna hidup, seseorang mempelajari konsep alienasi Marx untuk memahami bagaimana sistem kapitalis memengaruhi perasaan keterasingan individu. Di sini, makna hidup dilihat sebagai produk struktur sosial yang bisa dianalisis melalui kerangka teori. Keterbatasan, pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek subjektif dan pengalaman pribadi, karena berfokus pada pola yang lebih luas. Seperti kata Emile Durkheim, fakta sosial harus dipelajari sebagai benda, things, yang mungkin mengurangi kompleksitas makna individu. 2. Learn, belajar, pengalaman dan subjektivitas. Learn, lebih luas dan holistik, mencakup proses internalisasi pengetahuan melalui pengalaman langsung, refleksi, atau interaksi sosial. Dalam sosiologi, ini terkait dengan pembelajaran kultural, memahami makna hidup melalui partisipasi dalam praktik budaya, ritual, atau interaksi sehari-hari, misalnya, belajar makna solidaritas melalui gotong royong. Refleksi diri, menggunakan konsep seperti reflexivity, Anthony Giddens atau habitus, Pierre Bourdieu untuk memahami bagaimana individu membentuk makna hidup melalui pengalaman hidupnya. Agensi vs struktur, belajar tidak hanya pasif menerima norma sosial, tetapi juga aktif menciptakan makna melalui pilihan individu. Contoh dalam konteks makna hidup, seseorang mungkin belajar tentang makna komunitas dengan tinggal di desa terpencil, mengalami langsung bagaimana relasi sosial membentuk identitas. Di sini, makna hidup muncul dari dialog antara diri dan lingkungan. Kekuatan, proses ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang subjektivitas dan intersubjektivitas, bagaimana makna hidup dibentuk melalui interaksi dan negosiasi antar individu. Integrasi, learn, dan study, untuk mendalami makna hidup. Dalam sosiologi, kedalaman makna hidup hanya bisa dicapai dengan menggabungkan kedua pendekatan. 1. Studi objektif membantu mengidentifikasi pola struktural, misalnya, ketimpangan sosial yang membatasi atau membentuk pilihan individu. 2. Pembelajaran subjektif mengungkap bagaimana individu menafsirkan, menolak, atau mengadaptasi struktur tersebut untuk menciptakan makna. Contoh sintesis, Max Weber membahas Verstehen, pemahaman interpretatif, sebagai cara menggabungkan analisis struktural dengan empati terhadap pengalaman individu. Simbol interaksionis seperti Erving Goffman mengeksplorasi bagaimana makna hidup dibentuk melalui pertunjukan sehari-hari di panggung sosial. Kesimpulan sosiologis, study mengungkap bagaimana sistem sosial bekerja, sementara learn mengungkap bagaimana individu menghidupi dan memberi makna pada sistem tersebut. Kedalaman makna hidup terletak pada dialektika antara struktur yang dipelajari melalui studi dan agensi yang dipahami melalui pembelajaran pengalaman. Seperti dikatakan Wright Mills dalam Sociological Imagination, pemahaman utuh tentang hidup memerlukan kemampuan menghubungkan masalah pribadi, learn, dengan isu publik, study. Dengan demikian, pencarian makna hidup dalam sosiologi bukanlah proses linear, tetapi dialog dinamis antara pengetahuan teoritis dan kebijaksanaan praktis.
Semoga dengan cara mengasah imajinasi learn versus study mencapai tujuan hidup yang lebih bermanfaat. Terima kasih telah ngaji bersama dosen Blangkon. Salam Blangkon.